Juragan, ada apa juragan? Bisa ketemu ini di perjalanan menuju pertapaan Gunung Sakang. Kasep Bang Abimanyu, saya Rama, Kakang Semar juga kudu jadi saksi. Saksi apaan juragan? Jadi rasa diri saya dibaratkan orang minta obat ini kejodohan. Dari apa sebab baru aja saya kedatangan tamu utusan dari Kakang Prabu Duryudana, Raja Negara Asing. Maksud Rama, Putri Negara Astinapura Dewi Sumining Kuring, nggak sifatnya makan, nggak enak makan, tidur nggak pulas tidur, selalu terbayang ke impi-impi pada Bambang Abimanyu. Makanya menurut Ramawi Kudarona merasa malu, memalu jadi pihak perempuan dulu ini yang negor laki-laki. Saking apa? Saking Prabu Duryudana takut nanti putrinya sakit gara-gara suka pada diri sampean. Orang kalau yang ilmunya banyak menggak kudu lelaki nyari perempuan yang kuat nyari. Kalau ingat saya memang ilmunya kagak ada, bandanya kagak ada, boro-boro sifatnya perempuan yang nyariin saya. Apa saya yang ngegodain buat pada lari. Kita mah kadang-kadang heran nongkrong di warung buat kagak ditawarin kopi-kopi aja, tahu orang kita kagak punya duit. Bagaimana menurut Bang Abimanyu? Kira-kira Abimanyu mau dijodohkan pada putri negara Astinapura? Sebelumnya kau minta maaf Rama. Memang dari apa sebab? Kebetulan saya belum berniat rumah tangga. Saya kepengen lebih banyak mencari pengalaman, lebih banyak mencari ilmu Rama. Apa kurang cantik Dewi Sumining Kuring? Apa kurang pantas? Sebab pendidikan juga Dewi Sumining Kuring, pengajiannya, ilmu penemu aji pengartinya juga rasa diri Rama cukup. Mau nyari istri yang bagaimana lagi diri sampean anak raja lagi, keturunannya juga udah jelas masih keturunan sebangsa pada diri kita. Ya bukan berarti kurang cantik Rama, tadi saya bilang saya belum niat rumah tangga. Jadi anak nggak mau dijodohkan pada Dewi Sumining Kuring. Maaf, ini mah anak Rama udah nerima lamaran dari Kakang Prabu Duryudana. Apabila kejadian Rama datang ke negara Asina, terus Rama kasih tahu Kakang Prabu Duryudana kalau Abimanyu tega mau berumah tangga dengan Sumining Kuring, bagaimana nanti perasaan Kakang Prabu Duryudana? Jangan lagi sifatnya perempuan, apa anak laki-laki aja kalau lamarannya ditolak, bagaimana kira-kira? Apalagi ini anak raja. Baik kalau Kakang Prabu Duryudana menerima secara baik-baik, kalau dia nggak terima secara baik-baik, kejadian yang diceritakan pada Kakang Batara Kresna bakal terjadi perang Bratayuda, nggak bakalan lama rasa diri Rama kalau anak menolak ini lamaran dari Prabu Duryudana. Ya rasa Kakang Semar juragan, bukan Kakang Semar ngebelain juragan Abimanyu. Yang namanya kesukaan mah
tombol sifatnya jelek itu perempuan, cakep perempuan juga, kalau emang gak suka mah bangga. Yang kedua, jodoh, umur, milik, rezeki yang kudu kita pasrah padanya Maha Kuasa. 1000 kali kita paksain jodoh juragan Abimanyu pada anak Raja Astina. Kalau emang belum jodohnya mau bagaimana coba? Tombol sifatnya belum jadi, kalaupun udah jadi, kalau emang enggak jodohnya, ada aja jalannya mentak jadi putus. Ada aja sebab yang mentak jadi rumah tangga tuh jadi berantakan kalau emang udah nggak ada jodohnya. Orang-orang kawin buat dipaksa, masih kagak mau. Sebab anak Raja Astina mandiri sumingin kulit mana putih nyuk bening ongko anak raja ongko nggak kayak anak tukang sarung. Nah tukang sarung ngecekil ongko hitam ongko mana kalau bergaruk ngebul bagaimana enggak mau kalau bergaruk ngebul orang kalau lagi tiap hari kerjaan dengan tiba nyari ciput ikutin bapaknya ya itu juga juragan maaf saya ikut ngomong di hadapan juragan ya, kalau bisa mempertimbangin dulu dah ya, sebab juragan Abimanyu sendiri bukan berarti nggak suka, bukan berarti nggak cinta, dia masih pengen nyari ilmu, masih pengen nyari pengalaman ya begitulah nama diri kaulah minta dihampura. Jangan salahkan diri Rama kalau akhirnya berbuat kasar pada diri sampean Abimanyu. Jangan ikut campur Kakang Semar. Ini mau urusan Arjuna dengan anaknya, yang namanya anak bagaimana orang tua. Abimanyu setuju atau syukur Abimanyu enggak setuju. Rama bakal berbuat kasar pada diri sampean. Wah gawat. Bagaimana Pak? Ay aja tuh Pak, ngomong yang datang. Aduh ayah juragan sinuhun juragan. Kalau bisa jangan sampai kejadian ribut pada anak kita. Mungkin sekarang juragan Abimanyu gak mau, besok bisa kita rayu, besok kita bujuk, bisa jadi mau. Yang penting jangan dipaksa kemauan anak juga. Amui. Kalau memang Kakang Semar masih turut campur ini urusan diri saya, boleh nggak kenal Batesari ini Kakang Semar pada Arjuna. Saya juga nggak butuh pawongan, saya juga nggak butuh tukang asuh seperti Kakang Semar. Amui. Kakang Semar kurang apa coba? Apa selama ini Kakang Semar minta dibayar, minta digaji? Maaf, ini mah Kakang Semar bukan berarti Kakang Semar mau nunjukin bakti jurag adanya, mau ngebangkit-bangkit pada juragan-juragan. Tombol sifatnya juragan Abimanyu, juragan Dipati Arjuna juga dari kecil sampai gede, dari bodoh sampai pintar, dari rakyat sampai jadi pejabat nih. Sekarang juragan udah rasa gagah, udah rasa jadi pejabat, rasa nggak perlu sama rakyat juragan, nggak jadi persoalan. Jangan belum jadinya aja juragan nggak sifatnya tiap hari datang ke Tegal Karangtumaritis supaya bisa dipilih. Sekarang juragan udah jadi nggak sifatnya nggak mau kenal sama
Kakang Semar? Boleh. Emosinya jadi. Ya gitu ini mah sampai marah mah. Ketimbang orang jadi penyapi kuat disuruh kagak kenal, disuruh putus kayak hubungan supaya bisa putus. Saya kalau kejadian juragan sama bapak, juragan juga gak ngargain bapak. Batas hari ini saya juga gak mau kenalan dengan juragan. Bapak dasar negara enggak sekelor daun. Negara meluasin ke sedaun sekelor sekolor bener tuh deh bukan emosi memang ngomong ke data. Jadi juragan tetap bakal memaksakan kemauan juragan pada juragan Abimanyu. Iya nggak ada urusan pada Kakang Semar. Silahkan kalau memang Kakang Semar nggak mau ada lagi ini di negara Amarta, nggak mau tinggal lagi di negara Amarta, oke. Permisi juragan. Maaf juragan Abimanyu, Kakang Semar merasa nggak kuat nahan amarah nahan. Lampau bapak lewat sawah. Jangan lewat sawahnya Pak, lewat kalengan. Kaki pada jeblok. Maaf ini juragan. Kalau kejadian ini negara Amarta terjadi apa-apa, udah juragan jangan kenal lagi sama keluarga Tegal Karang Kemarin. Besok kalau di belakang ada yang meleduk, jangan salahin orang Tegal Karang Kemarin. Oh diri sampai memasang bom lah. Bom dari mana? Lalu masa produsen yang disalahin? Bagaimana Abimanyu? Sekali lagi saya minta maaf Rama. Kalau gitu diri sampai bakal dipaksa pada diri Rama. Hampura diri kalau Rama bakal meninggalkan keadaan. Kakang Semar juga yang biang. Jangan lagi sifatnya lari ke negara, lari ke lubang semut bakal kejar pada diri Rama ini sampai Nabi Mani. Tahu kemampuan diri. Karama begini dia, temuin juragan Datuk Kaca, suruh jaga juragan di Panti Arjuna, jangan sampai kejadian ada korban nyawa. Ini lagi urusannya orang tua mana. Jadi saya kudu keperingatkan, ya bis bagaimana? Ya baik kalau gitu Reng, wah mari kita ke negara peringatan, kita temuin juragan Datuk Kaca. Ini sesuatu juragan. Abimanyu lari sekencang-kencangnya lari. Jangan sampai ketangkap pada dia punya orang tua. Menurut cerita di perjalanan ada dua arah perjalanan.
yang ke kanan menuju istana negara Amarta, yang ke kiri menuju istana Lantara. Padahal Abimanyu larinya ke arah hutan Lantara, tapi Arjuna pikir Abimanyu bakal lari menemui Prabu Yudhistira di negara Amarta. Sampainya keadaan Arjuna di hadapan Prabu Yudhistira di negara Amarta, pasti diri sampean bakal lari ke istana Indraprasta Abimanyu. Jangan lagi simpan kakang semangat, sekalipun kakang Prabu Yudhistira menjaga atau melarang kemauan Arjuna, kakang Prabu Yudhistira juga bakal berhadapan pada Arjuna. Ya silakan masuk rai adik kakang Arjuna. Mana Abimanyu kakang? Adik kakang Arjuna. Buat seluruh para penggemar suara musika, selamat
Thank you.
Kedungur kali samun pakulingan ia saping tintrim papatetan samia murag belimbing lan jeruk manis lan jeruk manis Rai Mas adik Kakang Arjuna Satria Panengah Pandawa. Ia rasa diri Kakang gak biasa-biasa nyerai teh dateng di hadapan diri Kakang, tapi kalau dilihat dari keadaan makanya bukan keadaan lagi senang. Apa mungkin Rai teh ada persoalan? Umpama ada persoalan, umpama ada kesalahan Kakang juga minta maaf. Ada apa Arjuna adik Kakang? Enggak Kakang, saya minta pada Kakang Prabu, putra saya Bambang Abimanyu, ya tolong disuruh keluar, kasih tahu saya ada di hadapan Kakang Prabu. Itu memang Abimanyu kemana? Ya Kakang jangan pura-pura Kakang. Ya Abimanyu kalau bukan lari ke istana Indraprasta melari kemana lagi? Ya sekali lagi saya minta Abimanyu saya supaya keluar. Kakang jangan mencoba menghalangi niat Arjuna Satria Panengah Pandawa. Sabari, dan terus terang jangan lagi sifatnya Kakang melindungi Abimanyu. Melihat Abimanyu juga hampir mau sebulan Kakang gak ngeliat Abimanyu. Jangan bohong Kakang. Arjuna makanya baru kenal pada diri Kakang. Selama ini apa Kakang pernah berbohong sama saudara-saudara Kakang? Kakang berusaha sebisa mungkin
jangan lagi menyakiti badan, menyakiti perasaan saudara-saudara juga. Kakang mohon padanya Maha Kuasa, jangan sampai kejadian nyakitin perasaan saudara kakak. Sekali lagi kakak, keluarkan Abimanyu. Umpama kakang menjadi penghalang, jangan salahkan Arjuna kalau akhirnya berbuat kasar pada kakang Prabu. Lah Arjuna mau benar-benar nggak bisa diajak musyawarah diri samping. Sekali lagi kakang bilangi, jangan lagi adanya Abimanyu ini di dalam istana negara Amarta. Pan tadi kakang bilang lihat juga Abimanyu, hampir mau sebulan lebih kakang gak ngeliat Abimanyu. Ngabisin kesabaran kalau gitu kakang Prabu pada Arjuna. Hah? Ya saudara tinggal saudara di lebay ini. Umpama kakang mencampuri urusan Arjuna Satria Panengah Pandawa, umpama kakang menjadi penghalang, berarti kakang juga merasa jadi musuh Arjuna Satria Panengah Pandawa. Mau coba-coba kemampuan Arjuna Satria Panengah Pandawa. Sabar tiada batasnya. Saya juga nggak bakal berbuat kasar pada diri kakang kalau kakang nggak turut campur urusan Arjuna. Kalau gitu Arjuna rupa aja diri sampean cakep, rupa aja diri sampean ganteng, tapi perasaan, omongan, tingkah laku diri sampean mangga bedanya buta denawa. Rai nggak tahu urusan diri kakang, dan terus terang pan tadi kakang bilang jangan lagi sifatnya kakang menjadi pelindung Arjuna, adanya menjadi pelindung Abimanyu. Kakang lihat Abimanyu juga sama sekali kakang belum lihat Abimanyu. Bohong. Hah? Berarti kakang teh bohong pada Arjuna. Abimanyu ucadanya Dharma Kusuma ucap saucap-ucapnya bahwa Arjuna dianggap lebih daripada buta denawa, rupa cakep, tapi sifat buta denawa. Kadang Arjuna bakal jadi buta denawa karena terkena sumpah Prabu Dharma Kusuma. Arjuna cangkelik malik wanak patya buta denawa. Kalau gitu saudara nggak boleh salah sedikit keadaan Arjuna. Maafin Arjuna kakak. Arjuna tadi rupa Arjuna supaya minta kejadian rupa jadi Arjuna lagi. Arjuna minta dihampura kakang Prabu. Arjuna tadi gelap mata, udah kuping, dan terus terang kena pengaruh pada emosi. Yang udah ya udah, nggak bakal diulang lagi pada Arjuna Satria Panengah Pandawa kakak. Arjuna Dharma Kusuma ngerasa salah dan sebab dia ucap seucap-ucap. Yang namanya sumpah mah nggak
mungkin dibaratkan asinnya garam bisa dihilangin rasa asin. Sebelum keadaan Arjuna bisa merasakan musibah atau ajab dari sumpahnya Prabu Dharma Kusuma, ngomong atukah Kang, maafin saya Kang, asal Kakang nyebut maafin gemurun saya salah Arjuna jadi Arjuna lagi. Kang lagi ning diem bae, maaf atuh Kang, maaf. Tetap Dharma Kusuma nggak bisa memaafkan keadaan Arjuna. Wah, kalau gitu saudara ini udah bukan saudara Arjuna lagi diri sampean. Tibang kelihatannya aja Kakang Prabu Tika Arjuna sayang, tapi artinya merupanya Kakang Prabu jahat ke Arjuna. Saudara tinggal saudara, karena Kakang nggak mau ngomong pada Arjuna, Kakang bakal ditangkap pada Arjuna Satria Panengah Pandawa. Begitu disebut mau ditangkap, hilang keadaan Abimanyu dari istana, adanya dari istana negara Amarta. Hilang sebelum Kakang Prabu muncul, sebelum Kakang Prabu menemui Arjuna. Terpaksa ini teh negara Amarta, istananya mau diacak-acak pada diri aku, mau dikejar berantakan pada diri aku. Wah, kurang ajar Kakang Prabu. Coba dikejar berantakan pada diri aku. Arjuna yang menjadi buta denawa ngamuk di istana negara Amarta karena dia pikir Prabu Dharma Kusuma yang udah ngumpetin Abimanyu putranya. Geger seluruh bajabalan negara Amarta, prajurit Juantama, terutama Nakula Sadewa yang menjaga keadaan istana negara Amarta. Sampai nyena Nakula Sadewa di hadapan Puta Denawa. Baik, ada apa Kakang? Kacau keadaan istana negara. Wah, itu Puta Denawanya ya. Kalau kita tangkap keadaan itu Puta Denawa, berantakan ini teh negara Amarta, dia punya istana. Nggak disangka Puta Denawa bisa masuk ke istana, bisa lolos dari penjagaan ketat keamanan negara Amarta. Dari sampean Puta Denawa
Jangan lagi nakulak sadewa seluruh bajabalah negara Amarta